decision has been made. Gue memutuskan untuk berhenti ngonten HRD. Halo folks, balik lagi dengan Eza Hazami, dan mungkin video ini cukup personal ya buat gue. Dan gue mau share ke teman-teman semuanya alasan kenapa gue memutuskan untuk berhenti ngonten HRD di social media lagi. Gue tahu ini mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin lama cukup mengejutkan, tapi ya decision has been made. Mungkin gue udah kepikiran sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Setelah perjalanan panjang gue di dunia perkontenan HRD, gue ngerasa ini adalah momen yang tepat kali ya buat gue ambil sekarang. Karena ya banyak banget yang bikin gue sampai di titik ini, yang gue rasa ini juga bisa jadi bahan refleksi bareng-bareng nih untuk kita semuanya yang secara profesional itu bermain di sosial media. Apalagi buat teman-teman yang sering beropini ya, terutama ya balik lagi di dunia profesional yang kita nggak bisa pisahkan antara personal. Jadi ya mari kita bahas bareng-bareng. Let's go. Yang pertama, gue sadar dulu gue tuh bodoh, gue tuh naif, gue tuh masih muda lah. Kalau gue kilas balik gitu ya di awal-awal perkontenan gue, ya gue sadar banget kalau gue tuh sotoy kali ya. Padahal sebenarnya masih banyak banget praktek-praktek HRD yang ternyata apa yang gue sampaikan ke teman-teman semuanya itu berbeda in reality atau berbeda kenyataannya teman-teman. Di awal karir gue ngerasa semuanya tuh HRD, oh harus patuh peraturan, oh harus ibaratnya harus ditegakkan, ada A pasti B gitu. Nah kalau misalnya gue berpikir seperti itu ya, gue sadar bahwa realita bekerja sebagai HRD itu way too kompleks teman-teman. Contohnya gue pernah dulu ya diundang ke sebuah podcast ngomong sesuatu lah, mungkin teman-teman tahu podcastnya itu apa ya. Intinya waktu itu gue sangat-sangat yakin gitu bahwa oh harusnya A, B, C, D gitu ya. Nah ternyata ya setelah gue menjalani pekerjaan sebagai HR, banyak banget faktor-faktor yang ya balik lagi gue nggak bisa share perspektif itu ke teman-teman semuanya secara publik. Tapi ya buat teman-teman HR mungkin lebih paham ya, karena gue ngobrol gitu ya sama beberapa senior HR, teman-teman HR juga, bahwa nggak semua teori gitu ya itu berjalan mulus sesuai rencana teman-teman. Ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan HR di perusahaan, kayak ada budaya perusahaan, tekanan bisnis, atau bahkan mungkin ya kebijakan internal yang balik lagi kita nggak bisa share di sosial media teman-teman. Dari situ gue sadar kali ya again gue tuh dulu soto banget sih, dan ya ketimbang bener-bener gue memahami cara kerja dunia HR tuh seperti apa di dunia nyata teman-teman. Jadi ya, dan gue juga sempat baca gitu ya studi dari Gartner, 60% keputusan HR itu sifatnya kontekstual, alias lu punya kasus di perusahaan A sama di perusahaan B itu nggak bisa disamaratakan teman-teman ya. Jadi dunia HR itu jauh lebih rumit daripada yang gue kira. Alasan yang kedua, jadi HRD itu nggak bisa hitam putih, harus bisa ada di posisi abu-abu. Jadi HR itu bukan pekerjaan yang kita bisa anggap, oh gua A, dia B gitu ya, atau ini mana yang benar, mana yang salah. Banyak kasus HR itu harus berada di area abu-abu teman-teman. Dan ya ini akhirnya membuat HR itu lebih sering disalahpahami sama karyawan ataupun pihak perusahaan.